Nah, tadi Mas Riko bahas soal ini apa tuh orgasme. Itu kan kalau cewek kadang ada kesusahan gitu ya. Nah, ini pernah dibahas di Bersejiwa. Eh, Teman-teman itu pada bertanya, eh, mungkin para perempuan jarang yang tidak tahu soal sunat pada perempuan waktu masa kecil. Itu kan sebenarnya ada pro kontra di kalangan masyarakat kita, Mas. Jadi, Mas Hmm. juga sepertinya belum menjelaskan ya untuk hal ini ya secara di video gitu. Coba Mas bisa menjelaskan lebih detailnya soal pro kontra soal sunat wanita pas waktu kecil. Oke, jadi gini. Jadi sunat untuk wanita ini kan cenderung topik yang pro kontra kan. Iya, iya. Karena didasarkan pada belief. Ya, Mm-mm. belief pada satu tradisi. Ini kan tradisi kan. Jadi ada dua tipe sunat pada wanita. Yang pertama adalah cuma dikikir. Jadi klitorisnya cuma digesek doang, dilukai doang. Tapi ada jenis kedua yaitu klitorisnya dihilangin total. Oke. Jadi kalau jenis pertama masih oke lah. Sarafnya masih banyak karena cuma dilukai doang, digores. Tapi yang tipe yang kedua yaitu klitorisnya dihilangin total yaitu adalah tipe yang sangat merugikan. Karena akhirnya Hmm. kita kehilangan organ yang paling berisi banyak saraf. Hampir puluhan ribu kan, atau ribuan atau puluhan ribu Pak. Intinya itu adalah salah satu bagian di diri wanita yang paling peka. Oke, jadi kalau kutub positifnya udah terangsang yaitu payudara, kutub negatifnya itu vagina dan terutama klitoris akan bisa mudah terangsang. Itu tentang sunat. Nah, secara ilmiah sudah mulai diteliti dan memang efeknya cenderung ke negatif. Tapi ya tergantung, itu semua pilihan kalian masing-masing. Di Indonesia kan masih beberapa daerah masih kental kan, itu kan soal sunat wanita sebaiknya dilakukan atau tidak. Ya kalau mengikuti tradisi ya kemungkinan besar akan kalian lakukan. Kalaupun terpaksa kalian lakukan, digores saja. Jangan dihilangin semua. Tapi kalau kalian mau apa namanya? Mau anak kalian sehat secara seksual ya lebih baik tidak dilakukan. Tapi ya semuanya kembali ke diri kalian masing-masing. Itu kan pilihan hidup kalian dan efeknya ya ke anak kalian sendiri. Jadi ya pikirkan baik-baik. Kalian kalau yang mau sunat ya, ya kalau kalau anaknya yang mau itu oke lah pilihan dia sendiri. Masalah di sini kan Kan orang masih tuanya orang tuanya yang nyunatin, anaknya nggak tahu apa-apa. Jadi sebelum kalian ngambil tindakan ya sebaiknya pelajari dulu apa yang akan kalian lakukan. Ini aktivitas kayak gimana, efek kedepannya gimana, kemudian eh, konsekuensinya apa. Nah itu kalian pelajari dulu. Kalau menurut kalian konsekuensinya bisa anak kalian tanggung, ini kan anak kalian kan yang nanggung. Jadi ya kalau menurut kalian anak kalian bisa nanggung ya terserah, bebas. Tapi ya saran dari kebanyakan orang ya tidak dilakukan. Tuh. karena Jadi itu mempengaruhi. kalau menurutku tradisi semacam sunat untuk wanita itu tradisi yang dibikin oleh pria. Supaya apa itu, Mas? Ya, karena para pria dasarnya takut. Karena rantai orgasme wanita itu panjang. Kalau klitorisnya utuh dan Hmm. dia terangsang penuh, rantai orgasme sangat panjang. Jadi kalau pria mungkin normalnya, jadi dianggap normal pria itu 5 menit, 5 menit itu normal. Nah, cewek itu Hmm. rantai orgasmenya bisa sejam penuh. Dia baru apa ya, baru puas secara, eh, bukan puas sih. Biasanya kalau udah orgasme, kan udah puas kan. Tapi dia masih bisa dapat orgasme, orgasme lagi sampai rantai ke 10 biasanya. Batasnya segitu. Jadi pria-pria zaman dulu itu kemungkinan takut. Apalagi kalau wanita sudah di atas. Ya kan? Makanya Oh, eh, penyebar tradisi tertentu disebut dengan misionaris karena cuma boleh di posisi itu karena kalau wanita di atas ditakutkan sangat brutal diranjang dan prianya tidak sanggup untuk ngehandle. Nah itu dogmanya. Jadi sebetulnya
soal aktivitas sunat pada wanita itu lebih ke tradisi yang dipenuhi oleh sponsor ketakutan karena prianya takut. Tapi kalau klitorisnya udah digores, kalau kecil itu oke lah nggak masalah lah. Kemungkinan Hmm. ya, aku nggak tahu. Tapi kalau dihilangin semuanya, ya ya seksnya jadi kurang lah. Karena itu kan organ seksual yang paling penting kan. Bahkan saraf Hmm. G-spot itu aslinya adalah kepanjangan dari klitoris. Jadi kalau klitoris kalian dipotong, Hmm. ini nggak fungsi. Jadi kalian cuma bisa orgasme lewat E-spot akhirnya atau dinding serviks. Itu satu-satunya cara orgasme. Kalau kalian klitorisnya hilang. Nah, masalahnya itu adalah jenis orgasme yang paling susah dicapai oleh wanita, kecuali kutub positifnya terangsang penuh, kemudian kutub negatifnya terangsang penuh dengan posisi tertentu. Jadi nggak bisa didapat dengan posisi misionaris, doggy style, dan lain-lain. Cuma ada satu posisi itu. Jadi Hmm. lebih baik nggak sunat. Kalau mau saran saran mentah itu. Tapi ya semuanya kembali pada diri kalian masing-masing. Intinya ya kalian harus cari tahu ini aktivitas dasarnya kira-kira apa. Ya, kalau kalian baca sejarah akhirnya kalian tahu. Oh ternyata ini hasil dari ketakutan pria. Nah, Tapi kalau untuk kepuasan itu sebenarnya ada nggak sih orang laki-laki yang dibagi dua ketika berhubungan itu satu mendominasi, satu ingin eh eh dia puas melihat istrinya orgasme dengan beruntut gitu. Itu bener nggak sih Mas? gimana gimana pertanyaan mana? Nggak. Sebenarnya tuh ada nggak sih cowok itu dibagi dua nggak sih kayak misalkan satu ingin mendominasi di dalam ranjang kayak dia udah puas udah selesai. Tapi ada juga cowok yang mereka puas ketika melihat pasangannya terpuaskan enak orgasme berkali-kali. Itu bener nggak Mas? Jadi gini, ya kita bagilah pria dalam dua tipe ya. Ah, Tipe pertama adalah tipe yang dominan, tipe kedua adalah yang dinamis. Dia hmm, punya dominan ya dominan, waktunya istrinya yang butuh dominan ya dia biarkan. Kita bagilah dua itu. hmm, Tipe pertama, ketika seorang pria selalu dominan di hubungan seks, berarti kan dia selalu di atas kan. Dia iya, selalu yang melakukan penetrasi, masuk hmm, masuk keluar kan. Artinya iya, di posisi dominan pria, cewek nggak bisa orgasme. Itu poin pertama. iya benar. Yang tahu titik tepatnya ya cewek doang. Pria cuma bisa ngira-ngira. Apalagi kalau posisi misionaris, wis mustahil. Kecuali panggul kalian agak terangkat ke atas. Jadi batang penis kalian yang paling dasar itu secara tidak sengaja menyentuh area klitorisnya. Nah, itu bisa orgasme. Tapi Hmm, yang butuh waktu sekitar 5 menitan penetrasinya. Cara paling mudah untuk wanita orgasme adalah membiarkan ceweknya yang ngambil alih atau ngambil kendali. Jadi woman on top, ceweknya di atas. Nah, kalau ceweknya di atas, dia tahu goyangan kayak gimana yang bikin dia enak, goyangan apa yang membosankan bagi bagi dirinya. Nah, itu kan dia tahu kan posisi mana, sudut segimana. Nah, udah serahkan. Nah, kalau di posisi itu ya memang cara paling mudah untuk membuat wanita orgasme ya serahkan ke wanitanya. Nah, dengan kita menyerahkan kalau prianya tidak punya dogma patriarki, kita nggak egois, ya udah tinggal diserahkan. It's okay, nggak apa-apa. Nah, ketika dia wanitanya nemu sudut yang tepat, ya dia akan terus di sudut itu. Kemudian sampai orgasme di spot. Kalau woman on top. Nah, ketika kita ingin wanita mengalami orgasme serviks, ya udah berarti kan ganti posisi kan. Nah, itu ada di peristiwa. Nah, hmm, jadi itu. Jadi kalau cara paling mudah untuk membuat wanita orgasme ya serahkan ke wanitanya. Kalau kita ingin dominan dan membuat wanita orgasme ya itu tadi posisinya cuma bisa dicapai lewat satu posisi yaitu misionaris tapi dimodif jadi panggul kalian agak terangkat ke depan. Jadi batang penisnya mengenai klitoris. Nah itu. Tapi ya agak-agak susah ya harus terangsang penuh terlebih dahulu kutub positifnya itu. Jadi ya itu kalau kita mau bagi dua ya
cowok yang dominan karena dia harus dominan terus karena ada dogma patriarki, dan cowok yang bebas tanpa dogma dan Hmm. membiarkan pola hubungan seksnya dinamis. Ya, sama kayak kehidupan kan, kadang yang pria dominan, kadang di waktu-waktu tertentu ceweknya yang dominan. Jadi dinamis. Oke, Mas.